Oh iya, Zahra ya. Oke. Tahap berikutnya ini ya, kita ngadain pretest dulu ya, soalnya ya. Oke, selanjutnya Ibu serahkan ke siapa nih, Pak Fajar atau Bu Cija? Pak Fajar atau Bu Cija? Baik, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya anak-anakku sekalian. Di sini kami sebagai guru IPA di wilayah FTS Negeri DKI Jakarta Utara akan menyampaikan beberapa hal untuk rangkaian acara, seperti dari mulai tahap belajar sampai selesai. Ya, yang pertama kalian siapkan handphone di atas meja kalian. Silakan siapkan, kemudian nyalakan data seluler kalian. Ya, sudah. Masih ada yang nggak punya kuota di sini? Karena yang paling penting adalah kuota. Kalau nggak ada, boleh minta ke temennya hotspot sebentar. Nanti kasih passwordnya. Ya, sudah dinyalakan semua? Sudah ya? Oke. Kemudian kalian sudah dapat link soal pretest belum? Saya tanya dulu. Sudah belum? Belum ya? Halo semuanya. Ini kayaknya masih kaku banget ini ya. Coba nanti saya kasih link Google Form-nya. Kemudian nanti Bu Cica akan men-share kepada kalian ya. Silakan kerjakan soal, ada 5 soal pretest. Nanti setelah selesai belajar kita mengerjakan lagi soal yang sama. Gitu ya. Ya, kerjakan semampu kalian. Dilarang mencari di Brainly, di Google ataupun di Quizizz. Jadi kerjakan semampu kalian. Kami ingin tahu apakah kalian paham sebelum dijelaskan atau setelah dijelaskan atau lebih paham lagi. Begitu ya? Siap? Oke, saya kasih linknya. Ya, sudah di-share ya di grup IPA kelas 95. Silakan dikerjakan. Waktunya 5 menit dari sekarang. Ada yang terkendala kuota? WiFi? Ada yang punya kuota? Ya, silakan hotspot ke temennya, wajib dikerjakan. Untuk teman-teman yang di rumah, sama ya, kerjakan juga pretestnya yang udah Ibu share di grup kelas 95. Ini yang di rumah bisa nyalain kameranya. Oh, ini.
Waktunya 2 menit lagi ya. Boleh coret-coret. Sudah selesai semuanya? Waktunya sudah habis. Cukup? Oke, silakan handphonenya letakkan di atas meja, tinggalkan bersama tangan kalian. Ya, silakan HP-nya taruh di pojok kanan. Ayo, silakan. Nanti kita kerjakan kembali setelah ini ya. 5 soal lumayan lama. Sulit atau tidak kira-kira soalnya? Sulit ya? Nah, supaya mudah soal yang kalian kerjakan nanti, kita akan memulai materinya ya, sebagai pengantar untuk kalian lebih paham nanti mengerjakan soal yang kedua dengan soal yang sama, 5 soal yang tadi. Paham ya? Ya baik, terima kasih. Silakan ke Ibu Cicak, Ibu Zir, silakan untuk membahas materinya. Anak-anak yang di dalam perhatikan ya. Ya, Ibu Zir akan menjelaskan materi tentang rangkaian listrik dan hukum Kirchhoff ya. Padanya dipersilahkan. Oke, ini udah pada bangun semua kan ya? Kita baru pertama kali ketemu ya di kelas ini ya? Sebelumnya pernah nggak ketemu di kelas? Belum, baru hari ini. Oke, kita belajar IPA-nya nggak usah tegang-tegang ya, nyantai aja, kayak kita belajar seperti biasanya. Walaupun banyak nih teman-teman ibu di sini, tapi nyantai aja. Oke? Kita belajarnya jangan terlalu tegang banget lah, biar materinya menyerapnya cepat, gitu ya. Udah siap menerima materi hari ini? Oke. Kamu bawa buku tulis gak? Ya, yang belakang bawa. Ya, ayo dikeluarkan ya buku tulisnya ya. Oke. Jadi untuk materi kelas 9 kemarin kita sudah belajar tentang listrik statis. Jadi di kelas 9 ada 2 kelistrikan, listrik statis dan listrik dinamis. Sekarang kita masuk ke listrik dinamis. Di dalam listrik dinamis kita akan mempelajari tentang rangkaian listrik. Rangkaian listrik itu seperti apa sih? Kemudian nanti di dalam rangkaian listrik ada 2 hukum di dalamnya. Yang pertama adalah hukum Ohm dan yang kedua adalah hukum Kirchhoff. Oke. Ketika kita akan membuat rangkaian listrik, tahu rangkaian kan? Merangkai, membuat suatu rangkaian. Kita membutuhkan yang pertama adalah sumber listrik. Sumber listrik di sini kalian bisa menggunakan aki atau baterai. Nah, kalau yang umum untuk biasanya sehari-hari kita menggunakan baterai yang mudah. Kemudian setelah sumber listrik, kita membutuhkan penghantar listrik. Jadi kan ada sumber listrik nih. Bagaimana nih agar arus listriknya ini bisa jalan? Kita butuh penghantarnya. Contohnya adalah kabel. Nah, alat listriknya kita membutuhkan lampu. Jadi untuk membentuk suatu rangkaian listrik kita membutuhkan 3 ya. Sumber listrik, penghantar listrik, dan juga alat listrik. Contohnya baterai, kabel, dan lampu.
Nanti ketiga alat ini akan kita susun, gitu ya. Next. Nah, sumber listrik di sini contohnya adalah baterai. Kalian pernah lihat baterai ya? Iyalah, pasti ya. Oke, kalau kalian perhatikan di baterai ada dua kutub, ada atas, ada bawah. Yang atas kita sebut kutub positif, yang bawah kita sebut kutub negatif. Jadi ada dua, kutub positif dan juga kutub negatif. Nah, kalau digambarkan ke dalam suatu pola atau gambar, lambang baterai seperti ini, ya. Jadi ada yang panjang, ada yang pendek. Yang panjang adalah kutub positif, yang pendek adalah kutub negatif. Next. Nah, tadi ingat ya, ada apa aja kita mau merangkai listrik itu, ada apa aja? Ada baterai, kabel, lampu. Ini tadi lambang apa? Baterai. Nah, ini adalah kabelnya dan ini lampunya. Jadi nanti kira-kira ketika kita merangkai listrik butuh baterai, butuh kabel, dan ada lampunya. Next. Nah, ketika nanti sudah disambungkan baterai, kabelnya di kutub positif, di kutub negatif, lampunya akan menyala. Jadi arus listrik itu mengalir. Ya, arus listrik itu mengalir dari kutub positif nih menuju kutub negatif. Ini kita sebut rangkaian tertutup, ya. Jadi ketika kabel, baterai, dan lampu disambungkan, alirannya akan mengalir, kemudian lampunya menyala. Kita sebut ini rangkaian tertutup. Next. Nah, nanti kalau misalnya kita tambahkan saklar, tahu saklar? Ini yang kayak gini ya. Nih. Jika dia tidak terhubung atau aliran listriknya terputus, ini kita sebut rangkaian terbuka. Kalau nyambung, rangkaian tertutup. Kalau terbuka, rangkaian terbuka, gitu ya. Oke, next. Oke. Nah, kita masuk ke hukum Ohm. Jadi tadi Ibu udah bilang ya, ada dua hukum Ohm dan hukum Kirchhoff. Hukum Ohm, kita lihat tadi di sini ada lambang apa ini? Baterai. Ini kabel. Nah, nanti di sini ada hambatan. Kita lihat baterai ini adalah sumber listrik yang memiliki tegangan. Lambangnya adalah V. Kemudian tadi di sini akan mengalir arus listrik. Lambangnya I. Nanti kita ketemu hambatan. Jadi kalau ngelihat rangkaian listrik yang ada gerigi-geriginya seperti ini kita sebut hambatan. Lambangnya R. Nah, rumusnya berarti kan ada V, ada I, ada R ya. Nah, rumusnya adalah I sama dengan V per R. I-nya itu tadi apa? I? Arus listrik. Satuannya ampere, A. Ya. V adalah tegangan tadi di sini. Satuannya volt. Dan R adalah tadi apa? R hambatan. Satuannya ohm. Jadi ohm kalau dilambangkan seperti ini. Ini lambangnya. Ohm itu adalah penumunya ya. Oke, tadi rumusnya I sama dengan V kali I sama dengan V per R. Kalau kita bikin segitiga, next. Nah, seperti ini. V sama dengan I kali R. Jadi biar gampang untuk menghafalkan rumus ini, kalian bikin segitiga seperti ini. Kalau kita nyari V, berarti I dikali R. Kalau nyari I, V per R. Kalau cari R, V. Sampai di sini nyambung?
Jadi kalau tadi rumusnya VIR, ingat aja buah VIR ya. VIR di hukum Kirchhoff kita lihat di sini sama-sama ada tegangan V, ada arus listrik dan juga ada hambatannya. Tapi kalau di hukum Kirchhoff kita akan fokusnya ke arus listriknya. Inilah rangkaian listrik. Ini rangkaian listrik yang paling sederhana. Nanti ketika kalian mengerjakan soal akan menemukan beberapa rangkaian listrik dan juga akan menemukan beberapa titik cabang, percabangan. Jadi kan kalau bikin kabel kan nggak cuma lurus doang kan ya, pasti ada disambung ke sini, disambung ke sana. Nanti di situ kita sebut ada yang namanya titik cabang. Next. Oke. Ini salah satu contohnya. Jadi ada I1, I2, I3, I4, I5. I tadi apa? Arus listrik. Satuannya ampere. Ingat ya. Jadi ada I1, 2, 3, 4, 5. Seperti yang tadi Ibu bilang, berarti ini kan arus ya. Ini arus ya. Ada titik cabangnya di tengah-tengah. Ini kita sebut titik cabangnya. Jadi untuk di hukum Kirchhoff, perhatikan titik cabangnya ada di mana. Jadi kita rumus dari hukum Kirchhoff adalah I masuk sama dengan I keluar. Sigma I masuk sama dengan sigma I keluar. Bu, sigma itu apa sih? Sigma itu jumlah. Jadi nanti jumlah I yang masuk sama dengan jumlah I yang keluar. Ya, kita lihat. Bu, caranya bagaimana? Perhatikan titik cabangnya. Dan di sini ada arah panah ya. I1 berarti keluar dari titik cabang. I2 masuk. I3 I4 masuk. I5 Oke. Sekarang bagaimana caranya mengerjakannya? Berarti ini bagaimana? I masuknya apa aja sih? I2 berarti ditambah I4 gitu ya. Sama dengan I keluarnya I1 I3 ini konsep ya. Ini konsep. Yang penting kalian paham dulu nih. Oh, I masuk sama dengan I keluar. Arus yang masuk sama dengan arus yang keluar. Ini belum ada angka-angkanya. Ya. Sekarang kita contoh soal. Oke. Ada sama nih, sama kayak yang tadi. Ada berapa arus listrik di gambar ini? Ada 5, ya. Ada I1, I2, I3, I4, I5. Per tinggi ini, pertanyaannya adalah I1 itu 3 ampere ya. I2 1, I3 3 ampere, I4 5 ampere, I5 nya ada nggak? Yang ditanya adalah nilai I5 itu berapa? Oke, Ibu kasih waktu 2 menit. Ini mah gampang ya. Ibu kasih waktu 2 menit. Rumusnya atau konsepnya yang tadi, I masuk sama dengan I keluar. Lihat titik cabangnya. Silakan dikerjakan di kertas di bukunya masing-masing. Ibu kasih waktu 2 menit. Nilai I5 nya berapa? Nah, I masuk sama dengan I keluar. Pak, ada apa ya? Ada yang masuk. Bentar, nanti ada yang masuk.
Sudah? Iya, oke. Udah nemu I5-nya berapa? Apa? Rumusnya tadi sigma I masuk sama dengan sigma I keluar. Lihat anaknya yang masuk ke titik cabang. Sudah? Yang sudah siapa raise your hand? Yang sudah siapa raise your hand? Ayo. Ini bingung apa malu-malu nih? Oke. Ibu kasih clue deh. Yang I masuk yang mana aja sih? I1, I4. Yang keluar? Ya udah tinggal dikerjakan. Itu udah ngerti. Sudah? Ini perhitungannya tidak sulit, tambah-tambahan doang, tambah kurang-kurangan. Tidak sesulit ketika kalian mempelajari listrik statis yang ada pangkat-pangkatnya kemarin, ya. Sudah belum? Udah ya? Ada yang mau jawab? Oke, boleh ke depan? Iya. Boleh. Siapa namanya? Rizky. Oke. Ya, siap. Terima kasih Rizky. Silakan duduk. Jawabannya ini I ya. I5 4 ampere. Betul? Sama yang kalian kerjakan? Sama ya. Jadi I masuknya I1 dan I4, I keluarnya I2, I3, I3 dan I5. Tinggal dijumlahkan saja. Tadi I1-nya 3, I4-nya 5, berarti 8 ampere, gitu ya. I2-nya 1 ditambah 3, 4, jadi I5-nya berapa nih, gitu ya. Hasilnya adalah 8 dikurang 4. Kalau ini pindah, tambah-tambahan, ingat matematikanya ya. Kalau nyebrang atau pindah itu kalau positif dikurang, jadi 8 dikurang 4 sama dengan 4 ampere. Berarti jawabannya yang mana tadi Pak?
Jawabannya yang B. Oke ya. Oke. Ini adalah contoh rangkaian yang sangat sederhana. Ibu kasih satu soal lagi ya. Pak, next. Nah, ini ada rangkaian paralel. Ya. Kita lihat. Ada berapa arus listriknya? Ada berapa arus listrik? 5. Jadi ada I1, I2, I3, I4 dan I5. Yang tidak ada angkanya adalah I4 dan I5. Ingat, kita harus menentukan dulu titik cabangnya di mana. Ini arus listrik. Kemudian di sini ada percabangan kan? Satu ke atas, satu ke bawah. Di sini ada arus, titik cabangnya di sini lagi, gitu ya? Berarti ada berapa titik cabang? Ada 2. Kita sebut ini titik cabang A, yang ini kita sebut titik cabang B. Ya. Sekarang kita dulu cari yang A-nya dulu. Yang A berarti ada I1, I2, I3, I4. Kan ini titiknya ya. Yang masuk ke titik cabang A I berapa? I1. Yang I masuknya berarti I1. Yang masuk ke sini ada berapa? I1 doang. Ya. Yang keluar dari titik cabang A I2, I3, I4. Oke, pintar. Berarti I1 sama dengan I2 ditambah I3 gitu ya, ditambah I4. I1 nya berapa nilainya? 0,6. I2 nya 0,2, I3 nya 0,3, I4 nya gak ada. Ini yang dicari gitu ya. Berarti ini 0,6 tetap, 0,2 tambah 0,3 berapa? 0,5 ditambah I4. Berarti I4 nya berapa? 0,6 sama dengan 0,5 ditambah I4. I4 nya berarti berapa? 0,1 ampere. 0,6 dikurang 0,5. Nyambung? Berarti kita tulis di sini ya. Berapa di sini? E4-nya sama dengan 0,1. Sekarang yang di titik B, di titik cabang B, yang masuk ke sini ada berapa arus? I3, I2, I4. Sama ya. Tulis di sini boleh ya? I masuk sama dengan I keluar. I masuknya berapa? I2, I3, I4. I yang keluarnya berapa? Keluar dari titik I5. Oke. I2 nya berapa? 0,2. I3 nya 0,3. Tadi I4 nya udah kita ketahuin ya, 0,1. I5 nya ya yang ditanya. Gitu ya, tinggal dijumlahkan. 0,2 ditambah 0,3 tambah 0,1 berapa? 0,6 ampere. Jadi I5-nya adalah 0,6. Oke, di sini paham? Jadi nanti kalau menemukan rangkaian listrik, kalian tentukan dulu nih titik cabangnya ada di mana, gitu ya. Baru nanti kalian hitung. Gampang perhitungannya, tinggal ditambah-tambah aja. I masuk, sigma I masuk atau jumlah I yang masuk, jumlah arus yang masuk
Demikian dari Ibu untuk materinya. Nah, nanti kalian akan mengerjakan LKPD, lembar kerja peserta didik. Nah, nanti kalian akan belajar nih bagaimana sih merangkai listrik. Biasanya kalau dulu-dulu nih sebelum pandemi, kalian harus merangkai listrik itu bawa kabelnya, bawa lampunya, bawa baterainya sendiri. Tapi karena sekarang kita era digitalisasi, kita akan tetap mencoba merangkai listrik tapi menggunakan aplikasi. Ya, nanti kalian mengerjakan LKS-nya atau LKPD-nya berkelompok, kemudian nanti akan dibimbing oleh Pak Fajar. Tapi sebelum itu, ini ada berapa ya? 16 ya. Kita bikin 2, 2, 3 dan seterusnya. Gitu ya. Coba berhitung dulu dari depan. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Lanjut. 1, 2, 3, 4. Oke, diingat-ingat angkanya ya. Nanti setelah ini kalian akan berkumpul dengan kelompoknya masing-masing. Tapi sebelum kalian mengerjakan LKPD, kita ice breaking dulu ya. Tahu ice breaking? Nggak tahu. Kita olahraga dulu sebentar. Ayo, berdiri dulu, berdiri sebentar, berdiri. Ayo kita Ayo, dulu ya. berdiri. Relaksasi dulu tangannya. Geser Kanan. jangan dibantu ya, geser. Regangkan tangan, kaki. Selama ini duduk tiduran di atas kasur ya. Nah, macam begini masih Ya, duduk. biar nggak tegang-tegang banget. Kamu geser ke sebelah sini. Ya, semangat, biar nggak kaku. Silakan siapa yang mau memimpin ini? Ice breaking. Baik, kita mulai ya. Kita ice breaking-nya adalah monkey dance. Nah, jangan jadi kayak monyet, bukan. Tapi kita menggerakkan olahraga senam. Biasanya ada otot ya. Kalau di ilmu IPA ada 3 otot ya. Lurik, polos, jantung. Nah, kita merenggangkan otot lurik kita. Oke? Oke, yuk ikuti gayanya. Ayo. Senam dulu, gak usah kaku. Gerak semua, gerak. Ayo jangan malu, ikutin. Ayo gerak semua. Ayo gerak tangan-tangannya. Yang nggak bergerak di depan sendirian ya, ibu tarik nih. Jangan nabrak temennya. Duduk. Deket dulu ingat ya. Wow, tangannya kemana ini? Capek? Capek? Aduh, ya itu ya. Enggak ya? Bisa dulu kakinya. Ada yang mau nambah? Ada yang Main lagi? nambah, silakan di depan. Atau ada yang mau maju? Oke, teman-teman yang di rumah tetap perhatikan ya. Tadi ikutin nggak tuh gerakannya yang di rumah? Ya, tiduran. Oke, sekarang setelah ice breaking, lumayan ya, keringetan ya, Mas Ngosan. Ingat angka yang tadi kelompoknya. Silakan berkumpul dengan temannya. Kelompok 1, 2, 3, 4. Sekarang Mejanya dirapatkan sedikit ya. meja 2 di ini ya. Meja 2 dirapatkan, Meja di 4 satu. lampu. Ini orang ini. Silakan. 1, 2, 3, 4. Kelompok 1 ke sini, kelompok 2 di sini, kelompok 3 sini,
untuk Go, 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 go. yang di Cepetan. kelas, yang di dalam Tasnya masa dibawa? Nanti kan balik lagi. masing-masing ya. Yang penting orangnya aja. Ini dalam kerjaan masing-masing ya. Ini dalam kerjaan masing-masing. Ya, untuk teman-teman yang di rumah, karena kalian tidak bisa berkelompok, nanti untuk LKPD-nya kalian kerjakan individu, ya. Setelah selesai, nanti dikirimkan ke ibu. Sudah? Oke, 2 meja dijadikan 1, jadi berkelompok gitu loh. Contoh. Oke, siapa dulu yang next? Didorong mejanya, ayo, gak usah malu-malu. Ayo, satu angkatan ini. Nah, saling kerjasama, betul. Nah, sudah? Ini ya. Link udah bisa, link ini udah, yang baru yang new. Link ini udah bisa, kalau sampai. Ini bilang ini ya. Oke, sudah berkelompok. Nanti kalian perhatikan dan dengarkan instruksi dari Pak Fajar, ya. Bagaimana cara mengerjakannya, bagaimana cara membuat rangkaiannya, Pak Fajar yang memimpin. Oke, silakan Pak Fajar. Baik, terima kasih. Masih ingat dengan saya, nama saya Pak Fajar. Saya ditugaskan mengajar guru IPA di STS Negeri 15 dengan Pak Mulyana ada di sini. Nah, kamu di sini ada lembar kerja peserta didik atau kita kenal namanya LKPD. Ini dibuat menggunakan online, jadi kamu silakan dibuka di handphone. Ya, jadi setiap anak ini hanya dikerjakan satu kelompok satu saja. Misalkan satu HP, ya, satu HP saja, gitu ya. Tapi untuk percobaan yang tadi dijelaskan oleh Bu Cica soal materi karena tidak membawa kabel, tidak membawa baterai, tidak membawa lampu, ya, kita menggunakan alat canggih ini, menggunakan simulasi fisika, ya, jadi mengefektivitas waktu. Ya, untuk apa? Untuk lebih mempermudah kalian memahami secara analisanya. Paham? Baik, untuk kali ini kalian lihat linknya sudah di-share, Bu? Ya, Sudah di-share? Di grup, silakan diklik linknya. Satu orang saja ya yang mengerjakan LKPD ini. Ya, satu orang saja. Siapa kira-kira ketuanya? HP-nya siapa? Ya, siapa yang kerjakan? Kerjanya bareng-bareng, tapi HP-nya satu. HP-nya satu saja. Oke, apa siapa? Yang ada kuotanya. Oke, sudah. Nah, ini kan tadi tentang kira-kira ini tentang rangkaian listrik apa? Ohm atau Kirchhoff? Ohm atau Kirchhoff kira-kira? Ada yang tahu? Ini adalah salah satu rangkaian Kirchhoff, ya. Ada yang masuk, ada yang keluar arus listriknya. Nah, kalian silakan setiap kelompok tulis nama kelasnya. Kelas 95. Ikuti instruksi saya. Satu orang saja ya kelompoknya. Kemudian tulis kelompoknya. Kelompok 1 mana? Tulis kelompok 1. Kelompok 2 tulis kelompok 2. Kelompok 3 tulis kelompok 3, kelompok 4 kelompok 4. Sudah? Jadi di kotaknya itu bisa Diisi ya, di kotak diklik. Sudah sampai sini? Sudah diisi? Sampai sini? Sudah ya? Saya kira Bapak Ibunya coba bantu cek. Oke. Sekarang klik anggota kelompoknya, tulis nama kalian. Misalkan Rudi, ya, Rudi. Oke, kemudian misalkan Bambang, nama teman kalian yang ada di kelompok ya. Misalkan Teguh. Yang di dalam silakan dikerjakan
kerjakan ya linknya ya yang di dalam Google Meet. Teguh, kemudian contohnya Alma. Nah ini contoh namanya. Sudah ditulis? Nama lengkap ya? Ada yang hafal nggak teman-teman kalian? Nama lengkap nanti Bu Cica bisa nanti kumpulin. Ya, Bambang Sutisno misalkan, atau Bambang Supriyadi, atau Teguh Bejo, nah, atau Alma Haira, Rudiansyah, misalkan namanya. Sudah ditulis? Oke. Sekarang scroll ke bawah. Kalian kan ngerti ya bahasa scroll ya. Kalian baca saja nanti. Ini yang kita bahas. Tujuannya kita membuat namanya Circuit Construction Kit DC Virtual Lab. Kita membuat simulasi menggunakan PET, aplikasinya namanya. Di website ini namanya PET Colorado. Ya, kemudian kita balik lagi ke instruksinya. Pernahkah listrik di rumah kalian tiba-tiba jeglek atau mati mendadak? Tahukah kalian bagaimana fenomena tersebut bisa terjadi? Apa hubungannya dengan pembahasan kita tentang hukum Kirchhoff? Untuk mengetahuinya, yuk kita lakukan kegiatan berikut ini dengan antusias. Nah, ini perhatikan. Ini kalian klik link ini. Karena di HP kalian tidak ada klik linknya, silakan kalian klik link ini ya. Saya share linknya. Saya kasih ke Ibu Cica ya. Kemudian nanti kalian Ibu silakan di-share, Bu. Diklik linknya. Nah, untuk yang virtual ini ya, untuk yang ini wajib dikerjakan setiap siswa. Yang ini wajib dikerjakan setiap siswa. Sedangkan LKPD hanya satu orang saja perwakilan kelompoknya. Sudah diklik. Tampilannya seperti ini. Ada, oke, udah ada yang tampil. Ada yang belum tampil? Kita membuat rangkaian listrik ya. Bisa? Bisa? Oke, ada yang belum? Angkat tangan. Setiap anak yang ini sudah bisa dibuka seperti ini. Oke. Sudah semua? Bisa. Oke, sekarang kalian lihat tampilannya seperti ini ya. Ini ada kabel, ada baterai, ada bola lampu, ada resistor, ada saklar. Ada baterai, ada bola lampu, resistor. Nah, kita masukkan dulu kabelnya. Saya beri simulasi yang tadi dijelaskan oleh Ibu Cica tentang rangkaian listrik terbuka. Ya, misalkan ada lampu, saya contohkan dulu. Perhatikan. Ya, ini ada kabel, saya sambungkan. Contoh ya, ini ya. Oh ya, pertama kamu geser dulu pakai HP. Ya, pertama kamu geser dulu pakai HP di touchscreen ya. Nih, kamu tarik ke kanan, taruh di papan. Kemudian masukkan lagi kabelnya, misalkan contoh ya, contoh saja. Kemudian masukkan bola lampu. Nah, masukkan lagi kabel di sini. Boleh satu ajarin boleh. Ini sudah sampai sini seperti ini gambarnya. Sudah bisa, boleh pakai landscape ya, jangan hanya portrait. Ke samping gini boleh, biar lebih jelas. Nah, masukkan lagi kabelnya seperti ini. Jadi di touch terus di drag. Drag ya, touch drag. Harus nyambung ke ini nih, kan ada bulat-bulat ini. Ya, ini ada positif sama ini kan kabel nih disambung. Kemudian kita sambung lagi, kita masukkan baterai. Baterai nih ya, muatan listrik positif. Ini yang negatif, yang ini positif. Oh ya, agak-agak lama ya nunggunya ya. Kelamaan. Oh, jaringannya ditunggu. Diulang. Sudah seperti ini bentuknya. Masukkan kabel di sini dua. Masukkan lagi. Udah sampai sini belum? Udah, oke. Saya sambungkan lagi, kamu tarik ke bawah. Nah, tarik ke bawah.
Sudah tarik ke bawah? Sambungkan lagi. Sudah sampai sini belum? Sudah. Oke, tarik lagi ke bawah. Boleh panjang seperti ini, boleh. Satu aja boleh. Bebas. Kemudian kita masukkan. Sudah sampai sini belum? Nah, oke, baterai masukkan. Ada baterai? Oke, tempelkan di situ. Ya, good job. Lanjut, kabelnya taruh lagi di sini, yang positif. Nah, sampai lampunya menyala ya. Nanti ada yang gagal, biasanya lampunya kebakar. Bukan HP-nya kebakar, terledak. Sudah? Sudah sampai sini belum? Sudah? Kemudian tarik lagi ke sini, tarik ke atas. Satu lampu aja boleh. Boleh langsung ke atas. Nah, taruh lagi ke atas ini. Sudah? Sudah? Apa yang miring? Tarik aja, tarik. Geser, geser. Miring nggak apa-apa, yang penting tersambung. Coba digeser. Gak apa-apa, tadi sambung. Putusin lagi. Kalau mau dihapus, klik kabelnya. Kemudian hapus yang warna kuning nih. Kalau mau dihapus. Sudah? Sudah seperti ini belum? Sudah belum? Nah, cara yang paling benar untuk lampunya menyala, jangan sampai letakkan kabelnya di sini, tapi di atasnya. Kalau kebakar, biasanya lampunya di sini. Kalau naruh kabelnya di atasnya nggak kebakar. Nah, ini kalau kebakar seperti ini. Sebentar, saya putuskan dulu ya, saya gunting. Saya taruh di bawahnya. Nah, kebakar. Berarti nggak nyala. Kalau taruhnya di bawah, harus listriknya. Jadi harus di atasnya. Saya gunting dulu, saya gunting. Oke, ini misah semua. Saya tempelin lagi di sini. Saya taruh di atasnya. Nah, nyala kan? Nah, inilah lampu kalian. Nah, bisa muter-muter tuh. Mau taruh di sini, di atas. Nah. Nyala nggak? Coba yang nyala. Tunjukkan. Apinya dilihat. Coba lihat. Apinya tunjukkan. Foto. Ditunjukin di foto. Nah. Bisa nggak? Screenshot. Contoh, ini contoh saja screenshot, ditaruh simpan HP kalian dulu. Yang di dalam Google Meet silakan buat seperti ini. Terdengar suara saya? Nyala nggak? Kalau nyala berarti ada yang nggak udah panjang. Sudah. Nah, ini namanya rangkaian listrik. Nah, kalau misalkan Pak Fajar tambahkan, tadi ada kata Ibu Cica katanya ada namanya ceklekan, saklar ya. Kita tambahkan saklar misalkan. Kita putuskan di sini nih. Perhatikan ya. Saya putuskan di sini. Putuskan nih. Saya putuskan. Saya sambungkan saklar di sini. Ini ada saklar. Nah, ini saya jauhkan dulu ya. Saya putar ke sini. Saya sambung di sini. Saya sambung. Nah, nyala. Bisa? Ini tertutup. Kalau terbuka berarti diputuskan. Nyala. Bisa? Enggak. Oke, coba sambungkan dengan saklar. Kebakar. Kenapa bisa kebakar ya? Bisa nyala. Oke, good. Bisa. Oke, mana? Oh, nyala. Dia kebakar. Saklarnya belum dipasang. Ini hambatan bukan. Nah, ganti. Hapus. Warna kuning. Tombol warna kuning. Ini saya hapus lagi nih. Saya gunting ya. Saya gunting. Sambung. Nah, nyala lagi. Ya, saya buang nih. Misalkan saya buang. Buat lagi, ambil lagi. Sini. Nah, nyala lagi. Jadi menghemat
hemat waktu ya. Biasanya pakai kabel. Ini namanya seri ya. Bisa? Oke. Kalau mau nambah lampu bisa, nambah lampu 2. Misalkan saya tambah lampu 2, lampu 3, kira-kira baterainya 1 cukup gak ya? 1, sambung lagi. Oke, nyala 2 lampunya. Ya, dayanya lebih kecil ya, karena baterainya 1. Butuh baterai 3 boleh, 4 boleh. Panas, Pak. Panas, terbakar. Paham ya? Jangan taruh di sini. Sesuai dengan kreativitas kalian. Nah, Bagus. ini taruh di bawah. Nyala 1, yang ini nggak nyala. Kok kalau lampunya ditaruh di bawah nyala nggak, Pak? Bawah mana? Taruh di belakang. Dekat baterai sini. Lampunya. Oh, lampunya dekat baterai sebentar. Yang penting dari baterai, kan baterai ada 2 kutub tadi ya, kutub positif sama negatif. Di Gini. baterai itu kabelnya dulu. Setelah kabel lampu. Hah? Bisa ya? Itu dulu kabelnya dulu. Nyala. Bisa. Yang penting baterai, kabel, lampu. Nggak bisa baterai. Sudah paham? Oke, sudah semuanya belum? Angkat tangan yang sudah, biar dihitung. Presione. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 11, 12. Kurang berapa berarti? Berapa sih jumlahnya? 13 16 ya. Kurang 3 orang lagi. Sudah semuanya paham ya? Oke, sekarang kita hapus semua. Hapus semuanya. Udah di screenshot kan? Udah di screenshot ya, disimpan buat contoh. Boleh bikin status di WA, keren nih gitu kan. Nah, kan suka begitu kan? Dihapusin satu-satu. Kalau mau lebih cepat semuanya pencet ini nih ya, tombol kuning nih. Nah kembali. Iya. Nah, kembali kan? Baik, kita kembali lagi ke LKPD. Sudah semuanya? Tunggu dulu, ada yang belum fokus. Sudah? Sudah semua? Baik, kita kembali ke LKPD-nya yang tadi megang per kelompok. Coba lihat, tadi butuh baterai, kabel, resistor. Nah, ini ada resistor, itu istilahnya namanya hambatan. Tadi yang gambarnya seperti zigzag ya. Ya, hambatan. Ada lagi ampermeter. Nah, ini alat untuk mengukur kuat arus listrik. Ada lagi voltmeter, alat untuk mengukur tegangan listrik. Pernah nggak lihat HP dibenerin? Pernah dibongkar, kemudian dicek pakai voltmeter, tegangannya warna hitam sama merah kabelnya. Nah, ini salah satu alat untuk melihat tegangan listriknya. Kemudian cara kerjanya, klik aplikasi, sudah diklik linknya, sudah ditonton videonya sebelumnya, video ini. Nah, kalian supaya menyingkat waktu, ya, menyingkat waktu dan tidak menonton videonya, kita langsung saja buka tadi seperti ini tampilannya. Setelah dibuka, rancanglah susunan komponen alat berikut seperti ini. Ya, silakan buat masing-masing. Caranya seperti sama tadi. Kabel 3, tambah lagi di bawah, tambah lagi hambatan. Nih ya, resistor taruh di sini. Yuk kita coba bersama-sama ya. Silakan. 1, taruh di atas, bikin 3 cabang kabel. Buat 3 ya, seperti ini. Tarik ke bawah supaya mempersingkat waktu. Tarik lagi ke sini. Sudah? Belum. Boleh 1 aja boleh. Ini hapus boleh. Nah, tapi lebih mudah seperti ini. Nah, motornya seperti ini boleh. Seperti ini ya. Sudah seperti ini bentuknya? Belum. Ya, tenang aja, nggak dikejar. Lanjut.
Ini tidak menggunakan lampu ya, karena ini adalah rangkaian listrik pada hukum Kirchhoff ya, arus masuk dan nanti harusnya keluar seperti apa. Nah, nanti dihubungkan dengan hukum Ohm. Resistor masukkan di sini. 1, 2, panjangan 3. Ada 3 ya? Nih, 3 resistor. Saya perbesar ya. Sudah seperti ini? Oke, setiap anak wajib membuat seperti ini. Nanti yang di-upload, yang di-screenshot hanya 1 orang saja dikirim. Ya. Ini namanya resistor, hambatan. Nanti kalau beli toko listrik ada. Ya, banyak. Jadi coba. Good. Oke, lanjut. Sekarang kita buat lagi bawahnya baterai. Baterai taruh di bawah. Dihapus. Kalau nggak bisa dihapus ya, daripada bingung. Dihapus yang kuning. Sudah? Oke, kita lihat lagi di sini. Nah, di sini kan ada ampere meter nih, alat untuk mengukur arus listrik. Nah, kita masukkan di sini nih, ada voltmeter sama ampere meter, kita taruh di sini. 1, 2, 3. Kita sambungkan dengan kabel lagi di sini. 1, 2, 3. Sambungan 3 kabel. Sambungan 3 kabel. Sudah? Bisa? Saya hapus lagi, ulangi. 1, tarik sini. 2, kalau di video YouTube-nya itu kan pakainya ampere meter, ada kabelnya, ya. Jadi kalau di sini nggak ada yang terbaru, dihapus ya. Jadi kamu pakai ini saja boleh. Sudah? Oke. Ya, boleh pendekin lagi kabelnya, putus sudah gunting bawa dari rumah. Nah, masukkan lagi kabel di sini. Tarik sampai ujung. Nah, tarik. Sudah tarik. Sambung lagi kabel di atasnya. Seperti yang sebelah kiri. Taruh di tengah. Sambungkan sini 1. Sambungkan sini. Oke. Sambung lagi sini. Nah, mengalir seperti ini elektronnya. Ya. Nanti kita hitung ya. Belum selesai. Sudah seperti ini belum? Oh, tungguin katanya. Ada yang di rumah, yang di Google Meet bisa? Yang di Google Meet, perhatikan di dalam. Bisa nggak? Sudah diterapkan belum? Alhamdulillah. Siapa namamu? Suci, Pak. Ya, Suci. Sudah seperti ini bentuknya? Iya, Pak. Oke, kita lanjut ya, belum selesai. Oke, sudah seperti ini ya. Ini kan 0,90 ampere, 0,90 ampere arus kedua, arus ketiga 0,90 ampere. Kita ubah hambatannya. Kita klik hambatan yang pertama. Kita buat klik hambatan yang pertama. Kita buat 10 ohm. Sudah ada ya 10 ohm ya di sini ya nih, yang buat tulisan nih. Hambatan 10 ohm, 10,0 ohm. Ada? Sekarang yang hambatan kedua, yang pertama nggak usah dirubah. Yang kedua kita ubah 25 ohm. Geser ke kanan. 25 nih. Terus sampai kanan. 25 ohm. Sudah?
Digeser 25 ohm, digeser seperti ini. Kita ubah hambatannya, kita perbesar hambatannya. Lambangnya ohm. Sudah sampai 25,0. Ini contoh ya. Hambatan ketiga kita tarik lagi 50 ohm. 50 ohm. Nah. Sudah? 50 ohm. Yang pertama 10, yang kedua 25, yang ketiga 50 ohm. 50,0 ohm. Ya kebakar, sampai kebakar. Awas, ambil itu, purifier lagi. Sudah? Sudah seperti ini mengalir arusnya. Nah, ini ada tandanya. Nah, sudah seperti ini belum? Lihat arusnya. Yang pertama, arus pertama 0,90 ampere, sama enggak? Sama. Yang kedua 0,36 ampere, sama? Ya. Yang ketiga 99. Yang ketiga 0,18 ampere, harus sama. Coba dicek. Dan yang terakhir adalah baterainya kita ubah. Tegangan baterainya kita ubah 40. Nih lihat. 40 volt. 40 volt. Sudah? Sama enggak? 4,0 ampere, 1,6 ampere, 0,50. Bakar lagi, ambil air. Nah. Sudah seperti ini? Nah. Sudah? Sudah semuanya? Paham? Kita contoh ya. Sudah sampai sini belum penjelasannya? Di screenshot, silakan di screenshot. Screenshot. Silakan screenshot. Bisa kebakar lagi? Baterainya berapa? Satu aja. Baterai lokalnya apa BC? Oh, voltnya 40. Mana? Cukup banyak banget. Nih, baterai. Yang ini ada sisa yang kuning. Kamu baterai semua itu. Lupa nih baterainya 3. Baterai cuma 1. 3 baterai di sini. Nih, baterai cuma 1. Ini gak ada baterai di sini. Hapus. Ya gimana kamu bakar sini? Baterai. Nah, baterainya 1 aja. Lihat ya. Nah, meledak lah, bakar kosong. Ambil air, bawa. Nilainya. Nah, gitu. Terus banyak banget baterainya. Nah, siram. Sudah lihat seperti ini? Oke, kita belajar menghitung ya, menghitung kembali. Tadi rumus hukum Ohm tadi adalah I sama dengan V dibagi R, ya enggak? Kita contoh, ini tadi kuat arus yang pertama. Ya. Ini yang kedua, ini yang ketiga. Kita coba yang tadi ini berapa tegangannya? Baterai 40. Kita coba ya. I1 sama dengan 40 volt. Perhatikan ini di depan HP-nya. Nah, dibagi hambatan pertama berapa tadi? 10. 10 apa? Ohm. Ya enggak? Nah, 40 bagi 10. 4 atau 4 komaan. Jawabannya sama enggak? 4 ampere, betul? Oke, 4. Yang kedua, I2.
Sekarang 1,60 ya dari mana? Berarti 40 volt dibagi berapa ini tadi? 25. 40 bagi 25 ohm. Berapa di situ? 1,6 ampere ya. Kemudian I yang ketiga. I yang ketiga berapa tadi? Yang ditanya I3 ini berapa? 50. Berarti 50 volt dibagi berapa tadi tegangannya? Ohmnya? Ohmnya berapa tadi? Tegangannya? R-nya ya? R-nya ya. Sorry, ini R-nya. Ini 40, ini 50 ya. 40 bagi 50 betul? Ya. Berapa kira-kira? 40 bagi 50? 0,8 ya. 0,80 ampere. Sama semuanya? Nah, sekarang tugas kalian adalah dirubah. Nah, setelah seperti ini kalian langsung screenshot. Sudah di screenshot semuanya? Silakan di-upload di sini yang tadi. Yang LKTD. Bentar, saya kecilkan dulu. Nah, foto atau screenshot hasil percobaan merangkai alat tersebut. Nah, kemudian kalian klik tampilan arus konvensional. Perhatikan di sini. Yang lain, ini ada arus konvensional ke arah mana nih? Nah, berubah ke arah berlawanan. Nah, berubah. Kamu klik yang ini ya, konvensional. Ini elektron. Kamu klik konvensionalnya. Kemudian kamu klik yang nilai. Nah, nilainya ada di sini semua. Sudah? Kamu screenshot, yang dikirim adalah yang ini. Sudah? Kalau sudah, kalian kirim di sini. Bawahnya, lihat LKTD yang tadi per kelompok. Siapa yang ngirim tadi? Ambillah gambar print screen konsep hukum Kirchhoff dengan penerapan di pen atau di screenshot. Ya, di screenshot. Bisa nggak di screenshot? Udah. Di screenshot ya. Bisa semuanya? Yang kedua, kerjakan tulis pakai ketikan. Jelaskan arah arus listrik. Arah arusnya tadi kemana nih? Kamu kembalikan ke elektron. Ke arah kan? Nah, kamu terjemahkan pakai bahasa kalian. Kemudian dan elektron dalam rangkaian. Ya, arah elektronnya kemana? Arah arusnya kemana? Arah elektronnya kemana? Arah arusnya berarti yang konvensional. Arah elektronnya yang ini, yang biru. Itu ya, diubah, ditulis kalimatnya. Jelaskan arah arus listrik. Arah arus listrik berarti ini yang konvensional. Dari kanan ke, nah, kemudian kalau yang elektronnya berarti yang ini. Sudah ditulis, kerjakan diklik, ditulis di sini. Sudah ditulis, diskusikan dengan teman kelompokmu. Apakah yang dapat disimpulkan dari kegiatan di atas? Nah, setiap kelompok nanti maju ke depan mempresentasikan satu orang satu. Siapa yang mau presentasi? Cara apa? Cara ngumpulin gambar, Pak. Screenshotnya. Screenshotnya nggak bisa ya? Bisa? Mana? Enggak. Bukan, di-upload. Udah di-upload. Bukan, udah di-upload. Bisa. Bisa ya, ambil gambar. Pak Fajar bisa? Belum bisa. Kayaknya itu kalau di laptop baru bisa. Iya, itu bisa. Kalau di HP nggak bisa kayaknya.
screenshot, kalian masukkan ke Google Drive. Google Drive atau Google Drive seperti ini nih. Kamu misalkan punya screenshot, ya, kamu masukkan di Google Drive, bisa linknya kasih ke sini. Misalkan nih saya buatin Jadi yang dimasukin linknya aja. ya, linknya nih, misalkan saya buatkan Jadi screenshot, mana screenshot? Coba bisa, udah Google Drive, bisa Google Drive? Ini saya buatkan Google Drive. Google Drive. Kamu buka Google-nya, buka di sini ada Google Drive. Ada Google Drive kan di sini. Masukkan foto kamu di sini. Nah, ambil misalkan ini foto. Saya anggap ini foto ya, misalkan ini foto. Misalkan ini foto. Kamu ambil link yang ini nih, yang di atasnya nih. Nah, cara buat ngasih linknya itu kamu klik dulu bagikan. Bagikan. Ya, klik bagikan. Ini misalkan foto ya, foto screenshot kamu ya di Google Drive ya. Misalkan nih bagikan. Terus siapa saja diganti nih. Minta agar dibagikan. Bentar, saya cari dulu ya. Ambil filenya. Bisa nggak nge-share linknya? Ambil file, selesai klik kanan, link ambil Bentar. dibagikan. Saya carikan dulu ya. Oke, siapa saja. Nah, kirim linknya. Nah, kamu klik kirim linknya. Kalau nggak bisa juga kirim linknya, bagikan. Kirim ke email saya. Bisa. Nah, kirim ke email saya ya. Sesuai tugas di Google Drive ini. Ini lihat, kirim ke email saya fajarsubhi73@gmail.com. Ya, yang ini yang tadi nih, yang foto nih, gmail.com. Klik. 73 tuh tahun lahir. Ya, bukan. Kirim ya, dikirim. Nah, kalau misalnya sudah seperti ini, boleh juga kamu klik ini, link ini. Link ini kamu copy, Ctrl C. Kalau di HP ada biasanya di atas menunya. Kamu pindahkan ke sini LKPD. Kamu masukkan di sini. Klik Ctrl V atau di copy paste, tempel. Di HP tempel. Setelah itu kamu kerjakan soal ini. Jelaskan arah arus listriknya. Arus listriknya tadi kemana? Nah, ini arus listriknya berarti ini konvensional. Nah, terus yang kedua tadi mana tadi? Ini yang kedua adalah elektron dalam rangkaian. Elektronnya tadi kemana? Kembali lagi ke sini. Arahnya kemana? Nah, klik lagi yang elektron. Gini ya. Sudah seperti ini kan linknya? Sudah? Sudah diisi? Sudah diisi seperti ini. Yang di Google Meet paham? Kalau yang di Google Meet pakai laptop bisa ya, langsung screen biasanya. Sudah diisi? Nah, saya minta kalian yang klik aplikasi yang digunakan di strip aja. Klik aplikasinya di strip atau titik, kasih tanda titik biar diisi, jangan sampai kosong. Sudah diisi semua? Kalau sudah, klik. Ini saya sudah tulis misalkan seperti ini ya jawabannya. Kemudian kalian finish, klik finish yang biru bukan yang hijau. Klik finish yang biru. Yang sudah angkat tangan ya kelompoknya yang sudah klik finish. Bisa nggak? Klik finish. Bisa? Klik finish.
Udah, lagi dapat ya, kebetulan ya. Oke. Satu aja fotonya semua, atau dua? Foto dulu ya, foto. Satu aja. Yang lain udah belum? Sudah, dapat fotonya? fajarsugi73@gmail.com tuh. Nih, email saya, masukin ke email saya. fajarsugi73 bagikan, udah bagikan? Nah, bagikan. Nah, kopi, hari. Bisa ngasih kopi itu. Bisa tulis langsung.
Maunya apa? Tulisnya belum? Itu bisa. Udah upload? Nah, yang ini bikin udah. Ini udah dibuat kirim ke saya? Udah? Ini udah bisa. Udah di sini, udah dikirim. Udah dikirim? Oke, udah dikirim. Tinggal satu kelompok lagi yang belum. Udah klik kirim? Kamu udah? Udah jawab? Udah jawab. Arahnya kemana ya ini ya? Kirim ke saya. Sudah? Yang biru, jangan yang hijau. Yang biru. Yang biru nih di klik finish nih. Nih seperti ini tampilannya ya? Iya. Ya. Sudah? Ya. Klik yang cek my answer. Udah selesai, udah cukup. Yang penting udah dikirim. Ada nggak ada tulisan warna biru lagi kan di sini finishnya? Udah nggak ada kan? Ya berarti udah kirim. Udah cukup? Udah kamu udah diupload? Nah cepet diisi waktunya. Sambil nunggu temennya, sambil dengarkan temennya mau presentasi ya. Satu perwakilan kelompok saja. Tadi yang sudah nih, coba kelompok ini. Siapa namamu nih? Neng. Namamu siapa? Coba maju satu orang kelompok maju. Ya, ya maju ke depan. Bareng-bareng sama temennya. Ayo maju. Bu Cica, bantuannya. Ini anak ini presentasi saja. Nomor satu. Sampel satu saja. Maju aja. Nah, dibaca dari atas. Jadi hasilnya seperti apa? Jelaskan. Yang di Google Meet sudah dikerjakan, sudah diupload seperti ini. Halo? Hovifa, Suci sudah diupload belum Suci? Worksheetnya saya share di chat ya, chat Google Meet ya. Iya, saya share. Oke, silakan di sini, tengah sini. Nah, maju aja. Salam. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siska Widiana dari kelas 95, anggota kelompok 1. Anggota kelompok saya Rizky Julianti, Putri Citra Kalista, sama Naila Ramadan. Sini saya mau menjelaskan hasil dari observasi yang saya gunakan dari aplikasi PET. Tadi saya sudah mencoba membuat rangkaian arus listrik di aplikasi PET dan menghasilkan arus listrik itu dari sisi positif menuju sisi negatif atau berarah atau seperti berputarnya arah jarum jam. Udah Pak? Cukup. Terima kasih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan buat teman-teman kamu. Oke, sudah diupload semua? Kelompok 1 mana tadi? Sudah diupload? Kelompok 2 sudah diupload? Kelompok 3 sudah diupload? Belum. Kelompok 4 sudah? Belum juga. Nanti dibantu ya setelah ini ya kalau sudah selesai belajar. Silakan kembali lagi. Baik, terima kasih anak-anak sekalian. Terima kasih atas waktunya. Saya akhiri dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi sebentar, perhatikan. Fokus lagi ke depan ya. Tadi kan kalian sudah melakukan atau sudah membuat rangkaian listrik kan? Diukur tadi menggunakan ampere meter. Ya, tadi ada angka-angkanya tadi Pak. Mana Pak? Nah, ini kalian kan tadi coba pakai aplikasi PET, gitu kan? Di sini juga ada alat
Kita mau ngebuktiin nih, perhatikan ya, kita akan membuktikan bener gak sih ketika diukur dengan ampere meter arus di aliran yang ini 0,8 ampere, bener gak sih 1,6 ampere seperti itu ya, menggunakan rumus yang tadi Ibu jelaskan ya. Tadi rumusnya apa yang hukum Ohm? V sama dengan I kali R. Jadi kita akan melihat nih, mencocokkan yang diaplikasi dengan rumus yang ini gitu ya. Nanti akan dibimbing oleh teman Ibu, Bu Ita dari MTS 38. Silakan. Hah? Semua saja. Oh ya udah. Jangan sama poster gimana? Oke. Oh jadi gini, untuk pembuktian tadi kan udah di screenshot ya. Oke. Nanti kalian kerjakan masing-masing di rumah di buku latihan. Bener nggak? Yang tadi aliran yang tadi menggunakan rumus ini sama nggak sih arus listriknya gitu ya? Berarti ada 3 ya yang akan dibuktikan menggunakan rumus gitu. Jadi buat dikerjakan di rumah. Nanti kirim ke Bu Cica tugasnya gitu ya, individu. Oke. Setelah kalian mempelajari materi ini, kemudian kalian praktikum menggunakan aplikasi PET. Tadi di awal juga ada pretest. Mudah-mudahan kalian bisa paham. Dan yang terakhir adalah post test. Post test berarti setelah kalian belajar, hasilnya sama nggak sih sama yang pretest yang pertama gitu ya. Oke, untuk post test silakan. Ya, ini yang tadi. Oh, buka link yang pertama, pretest yang tadi, kerjakan lagi. 5 soal ya. 5 soal yang pertama di-share, dikerjakan lagi sekarang. Waktunya 5 menit doang. Silakan dimulai dari sekarang. Kalau tadi nggak tahu rumusnya, nggak tahu caranya. Silakan yang di Google Meet kerjakan lagi link yang ada di chat ya. Ini nih, silakan kerjakan. Ya, kerjakan lagi. Lagi ya. Email saya. Ya, balik jangan salah. Sudah dikerjakan soalnya. Suci, Oliva, Dini, Daniel, Nisha, Abadi Tahir, Al-Ghazali, Fadla, Farhana, Jihan, Medita, Delina sudah dikerjakan soalnya.
kerjakan saja nanti di rumah ya. Ya, kerjakan 5 soal di rumah. Wajib dikerjakan ya hasil nilai kalian. Baik, terima kasih. Kita kembalikan lagi ke Ibu moderator. Ibu Ida, kembalikan lagi ke Ibu Ida. Silakan HP-nya diberhentikan dulu, jangan menggunakan handphone. Silakan Bu Ida. Udah selesai semua ya? Udah. Baik, terima kasih. Ini juga sudah dikerjakan semua. Ini Al Ghazali. Yang ini kelompok berapa? Kelompok 1 ya? Ada Ahmad Permana. Kelompok 1 sudah. Udah. Prosesnya udah semua. Oke, alhamdulillah dengan sangat senang hati pembelajaran kita kali ini, walaupun pengalaman pertama kalian belajar menggunakan aplikasi ya, ada enaknya dan enggaknya. Banyak mana enaknya enggak? Menyenangkan enggak? Menyenangkan ya. Karena kalian sudah terbiasa dengan gadget ya, selama hampir 2 tahun berjalan ini sudah terbiasa. Memang itu kendalanya apa? Kuota jaringan ya. Yang kadang-kadang apa? Tidak diprediksi. Kita lagi enak-enak merangkai, tahu apa? Ini kok jaringan mana-mana gitu. Baik, sudah selesai berarti ya pembelajaran kita kali ini. Sama-sama kita tutup dengan membaca lafaz hamdalah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Sebelum kami keluar ruangan, kita untuk dokumentasi ya, kenangan foto bersama di depan. Tunjukin HP-nya setelah kalian screenshot. Tunjukin begini ya, foto bersama ya, foto bersama. Ayo silakan. Ayo, perempuan. Maju yang mana? Buat dokumentasi. Yang perempuan di sini. Kita